Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pemirsa bersama kami channel Info Bermanfaat. Semoga pemirsa di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kali ini channel Info Bermanfaat akan berbagi tips atau cara bagaimana ketika kita menginginkan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, atau barangkali ada tetangga atau orang-orang terdekat kita yang sebenarnya dia layak mendapatkan namun belum tersentuh. Lalu apa yang kira-kira yang bisa kita upayakan, langkah awal yang bisa kita jalani dalam menghadapi hal ini? Atau bisa jadi kita sendiri misalnya karena kondisinya layak, maka bagaimana cara kita bisa juga mendapatkan bantuan sosial sementara kita tidak mendapatkannya saat ini misalnya. Tenang pemirsa, dalam video ini nanti akan kita paparkan langkah-langkah yang bisa kita jalani ketika kita ingin mendapatkan bantuan sosial tadi. Namun perlu diingat ya pemirsa, bahwa langkah-langkah ini hanya berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang bisa dilalui sebelum nanti kita diputuskan menjadi penerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Pusat. Dengan demikian ya pemirsa, tidak berarti dengan kita sudah mengikuti langkah-langkah yang saya paparkan berikut, secara otomatis atau bisa dipastikan kita bisa mendapatkannya, karena semua itu sangat tergantung dengan kondisi atau kebijakan pemerintah di pusat ya pemirsa. Tentu dalam hal ini Kementerian Sosial ya pemirsa. Karena apa? Karena di sana pasti nanti akan disesuaikan dengan kuota dan budget yang ada. Karena tidak memungkinkan atau sangat tidak mungkin untuk mengcover atau mencakup semua masyarakat miskin yang ada di Indonesia ya pemirsa. Untuk saat ini data penerima misalnya bantuan PKH masih ada di sekitar 10 juta penerima pemirsa di seluruh Indonesia. Baik, kita langsung saja kembali ke permasalahan tadi. Bagaimana ketika ada di antara kita yang layak menerima bantuan sosial namun dia belum mendapatkan bantuan sosial ini ya pemirsa. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah pemirsa memastikan bahwa orang tersebut betul-betul sudah terdata di data kependudukan Indonesia pemirsa. Artinya dia sudah resmi sebagai warga negara Indonesia, yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya KK dan KTP. Jadi karena bantuan ini dikhususkan untuk warga negara Indonesia ya pemirsa, maka dia itu harus sudah secara legalitas formalnya sudah menjadi warga Indonesia, yang mana ada di data kependudukan begitu pemirsa, yang dibuktikan dengan bukti KK dan KTP tadi. Ya begitu juga sebaliknya pemirsa, misalnya ada di antara kita layak menerima bantuan sosial tapi dia tidak terdata di data kependudukan sehingga dia tidak memiliki KK dan KTP, maka orang tersebut tidak bisa kita bantu agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pemirsa. Jadi syarat pertama yaitu adalah memiliki kartu keluarga dan KTP ya pemirsa. Lalu menginjak kepada syarat berikutnya pemirsa. Misalnya orang tersebut sudah memiliki KTP ya pemirsa, dan orang tersebut sudah lengkap dan terdata di data kependudukan, maka syarat yang kedua yaitu yang bersangkutan harus termasuk di antara salah satu 3 kategori berikut pemirsa. Jadi orang tersebut tidak hanya cukup punya KK dan KTP, tapi orang tersebut harus masuk di antara salah satu 3 kategori yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama yaitu yang bersangkutan misalnya masuk dalam kategori sangat miskin pemirsa. Jadi bisa diusahakan mendapatkan bantuan sosial. Jadi orang tersebut masuk dalam kategori sangat miskin. Atau misalnya ia tidak masuk dalam kategori sangat miskin, tapi yang bersangkutan masuk dalam kategori miskin. Jadi bukan sangat miskin, tapi miskin. Ini masih bisa pemirsa untuk kita upayakan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Yang ketiga
Misalnya dia tidak masuk dalam kategori miskin, tapi ia berada di tingkat rentan miskin. Jadi ini juga bisa kita upayakan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemirsa. Namun sekali lagi perlu diingat, ini kita hanya mengupayakan atau berusaha agar orang tersebut harapannya bisa mendapatkan bantuan sosial dari pusat, pemirsa. Jadi syarat yang pertama adalah punya KK dan KTP. Yang kedua adalah dia masuk di antara salah satu kategori yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu keluarga sangat miskin, keluarga miskin, atau keluarga rentan miskin. Nah, ini dua syarat pertama, pemirsa. Setelah dua syarat barusan sudah ada ya pemirsa, lalu bagaimana syarat berikutnya? Maka syarat berikutnya pemirsa, ketika KTP KK sudah ada, dia masuk dalam 3 kategori atau salah satu di antara 3 kategori tadi, maka syarat berikutnya pemirsa, yang bersangkutan harus masuk di data DTKS. Jadi harus masuk di data DTKS. DTKS ini adalah kependekan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pemirsa. Kenapa harus masuk di data DTKS? Karena pemerintah pusat dalam memberikan bantuannya, pemirsa, bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini. Oleh karena itu pemirsa, ketika ada kondisi orang atau kita kondisi dalam misalnya berhak menerima bantuan sosial, sudah memiliki 2 syarat sebelumnya, maka kita dianjurkan untuk datang ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat, pemirsa, untuk meng-cross-check apakah orang tersebut sudah ada di DTKS atau belum. Ini pemirsa, karena kadang-kadang sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun orang tersebut masih belum diputuskan atau belum ditetapkan sebagai penerima bansos. Dalam hal ini ya kaitannya dengan tadi itu pemirsa, yaitu keterbatasan kuota, artinya kuota penerima, pemirsa. Cuman orang ini kalau sudah ada di data DTKS, harapannya nanti ketika ada penambahan dari pemerintah pusat, bisa jadi orang ini tercover atau terpanggil untuk atau ditetapkan sebagai penerima bansos ya pemirsa. Begitu. Namun pemirsa ya, misalnya orang tersebut setelah kita lakukan cross check ke kantor desa atau kantor kelurahan setempat ternyata tidak terdata di DTKS, maka ada langkah yang bisa kita tempuh ya pemirsa, yaitu kita mendaftarkannya melalui pemerintahan desa. Jadi nanti orang ini kita advokasi agar bisa terdata di data DTKS, pemirsa. Ya, cuman dalam hal ini nanti data yang masuk ke desa ini masih berupa data awal, pemirsa ya, masih berupa pre-list awal. Sehingga nanti data ini masih akan dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat desa, pemirsa. Setelah data ini dilakukan verifikasi dan validasi dengan berbagai macam tahapannya, diantaranya adalah MOSDES ya pemirsa, musyawarah tingkat desa. Dan data ini yang ada di desa ini sudah dianggap valid, maka data tersebut kemudian akan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Jadi data-data yang masuk dari bawah ini, misalnya dari desa ini, setelah ada di Dinas Sosial Kabupaten, masih akan dilakukan verifikasi dan validasi lagi, pemirsa. Tidak serta-merta begitu saja langsung dikirim. Nah, setelah nanti fix atau sudah dianggap valid data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten ini, akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi ya pemirsa. Di sana data-data yang masuk dari semua kabupaten dalam satu provinsi masih lagi-lagi dilakukan istilahnya verifikasi dan validasi. Sama dengan tingkat-tingkat atau di tahapan sebelumnya. Setelah data di Dinas Sosial Provinsi ini dianggap valid pemirsa, maka akan diteruskan ke Kementerian Sosial Pusat. Di sana nanti masih akan dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap data ini. Lalu setelah dianggap valid, barulah nanti akan diterbitkan SK SK
DTKS yang itu ditetapkan oleh Kementerian Sosial Pusat. Nah, sampai di sini orang tersebut jika sudah ditetapkan sebagai sudah di SK masuk dalam DTKS, maka masih belum bisa dipastikan mendapatkan bantuan sosial pusat. Menurut saya masih belum. Nah, baru nanti kalau ada kebijakan tertentu dari pemerintah, bisa jadi orang ini diputuskan atau ditetapkan sebagai penerima bansos. Ya, bansos ini kan dari pusat banyak sekali macamnya ya pemirsa ya. Antara yang paling kita kenal adalah bantuan program keluarga harapan, bantuan BPNT atau yang disebut dengan sembako, KIS dan lain sebagainya. Jadi ketika data ini sudah masuk di data Kementerian Sosial atau masuk di data DTKS, masih belum bisa dipastikan juga mendapatkan bantuan sosial pusat. Jadi dalam konteks ini menunggu rizkinya masing-masing ya pemirsa, karena data yang masuk dari daerah tentu sangat banyak sekali. Demikian pemirsa langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam rangka mengupayakan ketika kita mendapatkan tetangga atau siapapun yang berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa kita upayakan pemirsa ya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like, share, komen channel saya ini pemirsa ya, untuk terus berkembangnya channel ini. Terima kasih.